13. Ada apa dokter? Tanya Gracia, dia urung memanggil dengan sebutan Kak, sebab langsung ingat jika sekarang mereka berada di rumah sakit. Gracia cukup tahu bahwa Dr. Nicholas adalah pria yang sangat profesional, jadi dia pun harus bisa memposisikan diri. Kamu berdiri di tengah jalan, akan mengganggu jika ada orang yang akan lewat, balas Nicholas. Mendengar kalimat tersebut Gracia seketika menelan ludahnya dengan kasar, setelah terbang tinggi kini dia kembali jatuh ke dasar. Gracia pikir Dr. Nicholas akan mengatakan hal penting tentang mereka berdua, tapi ternyata bukan, ternyata hanya masalah posisinya berdiri. Gracia lantas melihat di mana kakinya berpijak dan ternyata memang benar ini di tengah-tengah jalan. Maaf dokter, balas Gracia, dia menundukkan kepalanya sebagai bentuk permohonan maaf. Namun melihat kepala yang menunduk seperti itu Nicholas justru teringat akan Naina. Teringat akan ucapan sang istri untuk coba memiliki hubungan dengan wanita di hadapannya ini. Sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh sang ibu. Apa siang nanti kamu sibuk? Tanya Nick setelah Gracia menyingkir, mereka berada di pinggir. Tidak dokter, apa ada yang bisa aku bantu? Balas Gracia dengan cepat. Tidak, aku hanya ingin mengajakmu untuk makan siang bersama. Kedua mata Gracia lantas mendelik, jantungnya berdegup seolah hendak lepas dari tempatnya berada. Dia sampai tak mampu bicara apapun, hanya mengangguk dengan cepat. Dan setelah mengucapkan ajakan makan siang itu pun, Nicholas kembali melanjutkan langkahnya menuju ruang kerja. Kedua pipi Gracia sudah merah merona. Bibirnya pun tersenyum lebar sekali. Dua perawat yang melihat pertemuan itu tadi pun segera menghampiri Dr. Gracia untuk mencari informasi. Dr. Greg, apa yang dikatakan oleh Dr. Nicholas? Kenapa Anda sepertinya bahagia sekali? Tanya salah satu perawat. Bukan urusan rumah sakit, Dr. Nicholas hanya mengajakku untuk makan siang bersama, jawab Gracia dengan suara penuh penekanan. Hua, benarkah? Anda sangat beruntung, ucap perawat yang lain. Dan kabar tersebut mudah sekali tersebarnya di seluruh penjuru rumah sakit. Gracia senang sekali, sejak detik itu pula dia jadi wanita yang paling murah senyum. Bahkan dengan semut pun mungkin dia akan melempar senyum pula. Ketika pertama kali Naina datang, dia juga mendengar kabar itu melalui perawat Ami. Yang bisa Naina lakukan hanyalah ikut tersenyum bahagia atas keduanya. Dr. Gracia dan Dr. Nicholas memang sangat cocok, mereka pasangan yang serasi, ucap Naina pada perawat Ami. Iya, mereka sudah digadang-gadang jadi pasangan yang sempurna. Ya ampun aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadi Nona Zendaya. Dia pasti mendengar juga tentang kabar ini, kata perawat Ami. Karena sudah saling dekat Naina dan Ami memang sering saling membicarakan banyak hal. Tentang apapun yang terjadi di rumah sakit Medistra. Dia pasti sedih sekali, jawab Naina, seolah dengan membicarakan tentang Nona Zendaya. Padahal dia sedang membicarakan tentang hatinya sendiri. Dr. Gracia dan Dr. Nicholas memang sangat cocok. Orang-orang jelas tak akan sulit untuk menyetujui hubungan mereka. Akan berbanding terbalik jika wanita itu adalah Naina. Naina bahkan tak mampu untuk membayangkannya. Dia menggeleng kecil, tak ingin berangan-angan yang terlalu tinggi. Besok Dr. Aresa akan ke sini lagi untuk melakukan teknik akupuntur pada ibumu, semoga saja kali ini berhasil ya. Amin, Kak, balas Naina. Mereka berdua masuk ke dalam ruang rawat Ibu Wilda. Seharian ini Naina akan mengurung diri di sini, tak ingin mendengar apapun tentang suaminya. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 11 siang, Nicholas memang berencana untuk makan siang bersama dengan Gracia. Tapi apa yang ada di dalam benaknya bukanlah wanita itu melainkan sang istri Naina. Jadi setelah kembali ke dalam ruangannya, Nicholas justru mengirim pesan kepada Naina, bukan Gracia. Nai, siang ini aku akan makan siang bersama dengan Gracia. Tulis Nicholas dalam pesan singkat yang dia kirim. Nicholas sengaja mengirim pesan seperti itu agar Naina menahannya,
lalu berkata jangan pergi. Tapi ternyata balasan Naina tidak seperti apa yang dia bayangkan. Iya sayang, pergilah. Aku akan ke kantin nanti, balas Naina. Nicholas membuang nafasnya dengan kasar. Karena enggan pergi hanya berdua dengan Gracia, jadi Nicholas menghubungi Harley. Aku tunggu di ruanganku, ucap Nicholas setelah panggilan teleponnya terhubung pada sang sahabat. Harley tidak bicara apapun, dia langsung saja memutus sambungan itu dan datang ke ruangan Nicholas. Sahabat dan juga bos sekaligus. Ada apa? Kenapa menghubungi aku? Bukannya kamu mau makan siang bersama Gracia? Tanya Harley bertubi, dia bahkan menahan senyum saat melontarkan semua pertanyaan itu. Kabar ini memang sudah tersebar ke seluruh penjuru rumah sakit, Harley juga awalnya sangat heran. Tapi sekarang mendadak Nick malah menghubunginya. Ayo makan bertiga, ajak Nick, dia lantas bangkit dari duduknya dan membuat Harley seketika tergelap. Sebenarnya ada apa? Kenapa mendadak mengajak Gracia untuk makan siang bersama? Tanya Harley, kini bicara dengan nada yang lebih serius. Mereka berjalan beriringan keluar dari ruang direktur utama rumah sakit Medistra. Tidak ada, aku hanya keceplosan, balas Nick dengan suaranya yang khas, dingin seperti tak tertarik untuk membicarakan apapun, termasuk tentang dirinya sendiri. Dan mendengar jawaban itu Harley hanya mampu mengangguk-anggukkan kepalanya. Cukup paham jika Nicholas tak ingin membicarakan tentang hal ini terlalu jauh. Nick, semenjak kita pergi ke Paradise Club waktu itu, aku jadi terus memikirkan tentang Naina, kata Harley, langkah mereka terhenti menunggu pintu lift untuk terbuka. Ucapan Harley tersebut sontak membuat Nicholas menatap ke arahnya lurus. Mungkin wanita di klub malam itu bukan Naina, tapi aku jadi selalu membayangkan bagaimana jika Naina berpenampilan seperti itu. Dia pasti akan terlihat sangat cantik bukan? Tanya Harley lagi, seraya teras saat melontarkan pertanyaan tersebut. Jaga pikiran dan ucapanmu, Naina adalah wali dari pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Jangan berbuat senonoh padanya, balas Nick, bicaranya sengit sekali. Tapi Harley tak memahami isyaratnya tersebut. Astaga, pikiranmu terlalu buruk Nick. Aku tidak memiliki niat jahat pada Naina. Aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa aku mulai memikirkannya, jujur Harley. Di rumah sakit ini fokuslah untuk bekerja, jangan pikirkan hal lain. Jika kamu butuh wanita maka carilah di luar, putus Nicholas, mendadak bicaranya teramat serius sampai Harley sendiri tak menyangka jika tanggapan Nicholas akan seserius ini. Astaga Nick, aku hanya curhat, kenapa kamu serius sekali? Lagi pula apa salahnya jika aku mulai mendekati Naina? Niatku tidak buruk, siapa tahu dia memang jodohku, balas Harley. Nicholas terdiam. Selama ini Naina sudah berjuang untuk ibunya, aku paham itu. Aku juga sedikit pun tidak ada niat buruk, tegas Harley, dia tak ingin Nicholas sampai salah paham. Harley mana tahu, jika ucapannya tersebut makin menyulut api di dalam dada Nicholas. Pintu lift terbuka dan akhirnya benar-benar memutus pembicaraan Nicholas dan Harley tentang Naina. Tapi percayalah, seseorang yang sedang merasakan penasaran di dalam hatinya maka dia akan senang sekali membicarakan wanita incarannya tersebut. Sama seperti Harley, dia seperti tak bisa menghentikan diri untuk terus membicarakan tentang Naina. Apa aku ajak Naina untuk makan siang bersama kita ya? Dia pasti belum makan, ucap Harley kemudian. Dan sungguh, Nicholas rasanya ingin sekali membenturkan kepala Harley di pintu lift. Tidak usah, balas Nicholas dengan nada ketus. Ya ampun galak sekali, baiklah kita hanya akan pergi bertiga, putus Harley kemudian. Di depan ruangannya Gracia sudah menunggu dengan tidak sabaran, berulang kali dia merapikan rambutnya sendiri menunggu kedatangan sang calon suami. Saking sesumbarnya Gracia tentang hal ini, dia sampai mengatakan secara langsung pada Zendaya tentang kebenaran. Bahwa tak ada hubungan apapun di antara Nicholas dan Naina, yang ada adalah Nicholas sedang coba mendekati dia.
Sumpah, Gracia adalah wanita paling bahagia hari ini. Namun senyumnya yang terukir lebar perlahan redup saat dia lihat di ujung sana Dr. Nicholas tidak datang seorang diri, pria tampan dengan sejuta pesona itu justru datang bersama dengan Dr. Hurley. Ayo, kita makan di kantin rumah sakit saja, ajak Nicholas ketika sudah berdiri di hadapan Gracia. Selamat siang Dr. Grant, aku akan bergabung dengan kalian berdua, ucap Hurley dan terdengar seperti petir di siang bolong bagi dokter cantik tersebut. Gracia tak bisa menolak, namun dia segera memposisikan diri untuk berjalan di samping Dr. Nicholas. Tak ingin siapapun mengambil posisinya ini, termasuk Dr. Hurley. Jadi akhirnya ketiga dokter itu pun berjalan menuju kantin yang ada di rumah sakit. Kantin yang sudah menyerupai sebuah restoran, bisa digunakan oleh para dokter, karyawan rumah sakit dan bahkan para pengunjung rumah sakit tersebut. Di jam istirahat begini pengunjungnya memang akan banyak, tapi karena tempatnya luas jadi tetap bisa menampung banyak orang. Proses pembeliannya pun langsung diambil sendiri, dan piring kotor ditumpuk pada tempat yang tersedia, jadi tidak menggunakan pelayan untuk melakukan pemesanan makanan. Semua pengunjung juga selalu menerapkan kebersihan, jadi kantin ini tetap rapi meski banyak pengunjungnya. Kedatangan tiga dokter tersebut tentu mencuri perhatian semua orang, tak biasanya sang direktur utama mendatangi kantin ini. Para pekerja di dapur kantin justru merasa sedang disidak. Dan di saat tatapan semua orang tertuju ke arahnya, Gracia pun mengangkat wajah dengan penuh percaya diri. Seolah mengatakan pada semua orang bahwa dialah wanita Dr. Nicholas. Selesai mengambil makanan mereka pun duduk di salah satu meja. Saat Gracia dan Hurley sudah menikmati makanannya, Nicholas justru sibuk dengan ponselnya sendiri. "Nay, di mana? Kenapa belum datang ke kantin?" tanya Nicholas melalui pesan singkatnya. "Dokter, simpan dulu ponselnya. Makan dulu," ucap Gracia, demi terlihat dekat di mata semua orang dia sampai nyaris berbisik saat mengatakan hal tersebut. Jadi wajahnya dekat sekali dengan Dr. Nick. Dan mendengar ucapan Gracia, Nicholas hanya terdiam, namun dia benar-benar menyimpan ponselnya di saku celana. Naina sebenarnya sudah di pintu masuk kantin tersebut, tapi langkahnya terjeda saat melihat pemandangan yang membuat matanya sakit. Bibirnya sesaat mencebik, namun dia tetap melanjutkan langkahnya untuk masuk. Tidak ingin kelaparan hanya gara-gara sakit hati. Di saat Naina masuk, tatapan Nicholas dan Hurley langsung tertuju pada gadis lugu itu. Yang dengan mudahnya menundukkan kepala pada semua orang. Membuat Gracia jadi menatap heran. Kenapa mereka berdua menatap ke arah Naina? "Naina, duduk di sini," panggil Hurley dengan tangan yang melambai ke arah wanita cantik di ujung sana. Saat itu Naina sudah mendapatkan makanannya dan sedang mencari tempat untuk duduk. Namun kemudian dia malah mendengar suara Dr. Hurley yang memanggil. "Dr. Hurley, kenapa kamu memanggil Naina? Biarkan saja dia duduk sendiri, tidak perlu bergabung dengan kita," ucap Gracia. Beberapa saat lalu dia sudah merasa garam karena melihat sang calon suami menatap ke arah wanita itu, dan sekarang kekesalannya dia berlipat ketika Hurley justru memanggil wanita itu untuk duduk di kursi mereka. "Kenapa? Kamu keberatan? Kalau begitu aku akan duduk bersama Naina di kursi yang lain," putus Hurley, dia justru bersemangat tentang hal ini. Tapi belum sempat bokongnya bergerak, Nicholas sudah lebih dulu berucap. "Tidak ada yang keberatan, duduk di sini saja," ucap Nicholas dengan suara dinginnya yang khas. Hurley yang tidak paham apapun atas isyarat pria berwajah dingin di hadapannya ini pun kembali melambai pada Naina. Ingin gadis itu segera datang ke sini. Hurley tahu, Naina pasti ragu, pasti merasa tidak enak hati untuk bergabung dengan para dokter. Jadi akhirnya Hurley sampai bangkit dari duduknya, dan saat itu juga barulah Naina jalan menuju meja itu. "Duduk di sini saja," kata Hurley lagi saat Naina telah berdiri di samping meja mereka. "Terima kasih dok, tapi saya duduk di sana saja,"
tolak Naina dengan kepala yang menunduk hormat, kedua tangannya sudah memegang piring berisi penuh makanan untuk makan siang. Porsi makan Naina memang cukup banyak, bahkan lebih banyak dari yang diambil oleh Dr. Hurley dan Dr. Nicholas. Tidak, duduk di sini saja. Tidak apa-apa Naina, balas Hurley, dia sampai menarik kursi untuk Naina duduk. Dan sungguh, Naina ragu sekali. Tidak Dr. Hurley, saya duduk di sana saja, tolak Naina sekali lagi. Duduklah, jangan sampai piring di tanganmu itu jatuh, ucap Nicholas, yang seketika membuat Naina menelan ludahnya kasar. Suaminya itu yang paling ahli dalam hal berakting. Beberapa saat lalu Dr. Nicholas mengirimkannya pesan yang penuh perhatian, tapi sekarang mendadak seperti kulkas 12 pintu, dingin sekali. Dan perintah Dr. Nicholas tak pernah bisa dia bantah, bukan hanya sebagai suami, tapi juga dokter ahli yang menangani sang ibu. Baik dokter, jawab Naina dengan patuh, lengkap dengan kepala yang setia kembali menunduk. Terima kasih Dr. Nicholas, Dr. Hurley, Dr. Gracia, ucap Naina lagi setelah dia duduk dengan sempurna di antara para dokter tersebut. Gracia membuang nafasnya dengan kasar, tadi Hurley yang mengganggu kebersamaannya bersama sang calon suami dan sekarang ditambah lagi oleh Naina. Makan bersama dengan kesan romantis kini benar-benar hilang dari kenyataan, semuanya itu hanya tersimpan rapi di angan-angannya sendiri. Aku tidak menyangka, makanmu banyak juga Yan Nai, ucap Gracia, ingin membuat Naina malu dengan porsi makan wanita itu. Iya dok, balas Naina singkat, kembali tersenyum lebar seperti biasa. Dan Nicholas hanya menatap istrinya itu dengan tajam, sebab kini Naina duduk di samping pria lain. Tidak apa-apa makan yang banyak, tubuhmu terlihat sehat dan berisi, timpal Hurley. Kalimat yang membuat hati Nicholas jadi makin panas, pria lain sedang membicarakan tubuh istrinya. Seolah paham sekali jika tubuh Naina berisi. Padahal pinggangnya sangat kecil, yang besar hanya dada dan bokong. Makan saja, tidak usah banyak bicara, ketus Nicholas.